Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menampilkan hasil kerja UAS Piranti Cerdas kami yang beranggotakan Iskandar Soleh dengan NIM 061, Akbar Yosi Prasetyo dengan NIM 091, Dika Mahendra Putra dengan NIM 092, Medina Kaulan Sadida dengan NIM 131. Berikut ini adalah video hasil pengerjaan dan penjelasan UAS Piranti Cerdas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendemonstrasikan dan menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu emulasi piranti cerdas dengan proses data menggunakan machine learning berbasis website. Pertama-tama kita running dulu python.read-nya. Nah, jadi yang pertama itu Proteus akan mengambil data sensor. Nah, Proteus akan mengambil data sensor dan kompinnya data DHT-nya dengan data MPX4-nya untuk air pressure dan DHT untuk suhu dan kelembapan. Selanjutnya Proteus akan mengirimkan data secara serial ke PC menggunakan kompin. Sebelum itu kompinnya itu di pair dulu, di pairing menggunakan VSPI, di pairing ke COM5, nge-pair ke COM examnya, web servernya. Selanjutnya si PC akan melakukan pembacaan data secara serial dan mengirimkan data ke local server. Jadi data yang ditangkap oleh Proteus ini, DHT sama MPX4-nya itu akan dikirimkan ke data local server. Selanjutnya di web server itu akan menerima data dari PC yang dikirimkan tadi. Nah, jadi si servernya akan melakukan klasifikasi data kiriman. Nah, klasifikasi data kiriman melalui ini. Nah, machine learning-nya jalan di sini. Selanjutnya, jika sudah melakukan klasifikasi, akan menginputkan ke dalam database. Akan menginput ke sini. Nah, jadi setiap kita merubah dari datanya nih, terus ganti, nah dia akan berubah jadi bukan Violent Rain lagi. Waduh, dia juga akan berubah, dia masih Violent. Jadi semisal dia jadi lag itu 27 sama 85. Oh, kelembapannya terlalu tinggi, itu jadi 80. Oke, untuk ini kita naikkan, jangan terlalu dingin suhunya. Nah, di refresh, maka machine learning-nya akan membaca sendiri. Nah, dia akan menjadi like rain. Selanjutnya, server akan melakukan pembacaan data terbaru yang ada di database, yaitu ini. Nah, server akan melakukan pembacaan terbaru. Ini datanya secara real time akan berubah secara alami 2 detik. Oke. Jadi si user bisa melihat, dapat mengakses data beserta hasil prediksinya tuh di HTTP dan PHP ini. Nah, jadi ini prediksinya like rain. Itu untuk alur dari pemrograman. Selanjutnya kita masuk ke codingan. Nah, jadi di dalam codingan itu pertamanya di bagian read.php-nya. Nah, jadi read.php itu kan mengimport serial sama request. Request itu dari Python-nya, URL. Nah,
URL-nya ini masuk ke IP dari PC, terus save DB. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini while true. Dia nge-read data dari Arduino dan dirubah ke bahasa UTF-8. Selanjutnya dia akan mengirim THHPP-nya, temperatur, terus humidity, terus air pressure-nya. Nah, request data. Selanjutnya pada save DB. Nah, pada save DB dia akan ngecek nih if is at post. Jadi misal ada post dari URL tadi dari post, dia akan nge-include koneksi dari PHP-nya, koneksi database-nya. Nah, itu di setting terlebih dahulu. Nah, seperti ini, yaitu servernya localhost, username-nya root, password-nya udah ada, terus ini nama dari database-nya. Selanjutnya pada bagian save DB, nah dia akan menjalankan .p pada web browser yang nantinya akan ngebaca dari labelnya untuk machine learningnya. Selanjutnya akan diinsert into ke dalam database table PC 2021. Selanjutnya ada di HTTP atau di label dulu. Nah, dari label ini kan dev main RGV. Nah, ini TT, ini HA. Nah, ini ngetry dulu nih. Ngetry ngeget OPT. Get OPT dari mana? Dari Arduino-nya. Arduino-nya dia tuh memberi TT tuh udah berapa? Temperaturnya, humidity-nya, dan pressure-nya. Itu tadi dikirim melalui read-nya, read.p-nya itu di running. Selanjutnya get opt nih, semisal get opt-nya error tuh dia bakal nge-access not defined, jadi dia ditemukan. Jadi semisal ada, dia bakal nge-running label.p minha. Nah, selanjutnya akan ada pilihan. Nah, seperti ini. Ini untuk get opt in-nya, in dari TT, dan si TT tadi yang tadinya belum ada value-nya itu diisi ada value dari Arduino-nya secara real time. Nah, Velpet ini untuk machine learning-nya. Jadi dia ngebaca data .csv-nya yang sudah di-download tadi di BMKG. Selanjutnya akan di-train drop columns. Kolomnya di precipitation untuk ngebaca prediksinya. Nah, sklearn ini kan membaca learning maksudnya, seperti itu. Selanjutnya train precipitation Leavitt transform Y. Selanjutnya sklearn. Nah, ini nge-import decision tree-nya, classifier dari sklearn import tree. Nah, seperti itu. Selanjutnya ini ada CLF tree decision di mana trade decision itu akan membaca prediksi dari si new-nya tadi. New-nya itu kan berupa data float, HH, TT, dan PP yang dikirim dari Arduino-nya tadi. Nah, selanjutnya di print hasil dari menginverse predictnya ini. Nah, nantinya ini akan menjadi label pada dalam database. Jadi saya matikan dulu supaya tidak banyak. Nah, akan menjadi label di sebelah sini. Nah, selanjutnya di bagian HTTP. Nah, HTTP ini dia ngebuat UI canvas. Canvas di mana canvas ini adalah write, ngebuat grafik chartnya. Ini ada div alert ID predict. Nah, itu label di atasnya di bagian ininya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada import dari script JS
jQuery, Ajax, dan Bootstrap untuk tampilan grafiknya. Nah, di sini ada script di mana membuat suatu variabel chart warna. Nanti ini dipakai di chartnya. Ini ada label. Ini belum diidentifikasi, masih berupa 0 dan 0. Nah, function getTT. Function getTT ini merupakan suatu fungsi di mana dia membaca Ajax. Ajaxnya dari URL mana? URL get PHP. Terus metodenya dia post. Data type-nya text. Nah, jadi si data itu mengirimkan key-nya ke getData.tt. Nah, nantinya akan ditangkap ke getDatanya ini supaya nampil data TT-nya dari suatu database. Ini juga sama. Ini get H, ini juga get P, ini sama, ini label. Label untuk predictnya. Ini sama juga. Ini untuk date-nya, itu label yang di atas di bagian div alert-nya. Nah, selanjutnya ada on fresh. Nah, dia kan selalu di refresh intinya. Akan nge-push seperti itu. Ini dataset ini maksudnya chartnya di indeks 0, 1 dan 2. Di mana 0 itu adalah TT, terus 1 itu get H, 2 itu get PP, dan get labelnya di running. Nah, di sini ada color untuk menentukan color garisnya, line-nya nih, tipe line-nya dan warnanya. Untuk warnanya red itu dia merupakan data dari temperatur. Terus yang biru dia dari humidity. Selanjutnya green merupakan air pressure. Dan border dash-nya 8,4. Nah, ini length test. Ini kubik interpolation-nya monoton. Ini RGB string untuk merubah warnanya, background color-nya. Nah, di sini ada option, title, precision data streaming. Nah, ini cuma title text saja. Ini tipenya secara real time. Label string, value, tulis nearest, modenya nearest, hovernya juga nearest. Nah, di sini ada plugin. Plugin refreshnya 1 detik dengan delay 2 detik. Nah, seperti itu. On refresh manggil function refresh. Maksudnya ctx dokumen get label. Nah, di sini get label by ID, dia ID-nya dari yang dibuat tadi di atas di kanvasnya. Selanjutnya Windows new chart seperti itu. Nah, membuat objek key-nya. Nah, jadi di bagian get data itu if iset post. Jadi misal ada metode post, dia akan membaca iset post lagi key-nya. Key-nya apa? Nah, tadi jadi misal key-nya itu getTT, dia bakal membaca data query-nya select TT from table PC 2021 order by ID. Seperti itu. Nah, MySQLi numRow. Dia misal jika ada datanya lebih dari 0, maka akan ngerespon. Jadi mengirim respon dari select TT-nya itu, membaca dari query-nya itu. Selanjutnya ini ada else if, itu juga sama kurang lebih. Ini juga sama seperti atas, cuma beda dari select kolomnya. Setelah itu sudah selesai. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian video hasil pengerjaan dan penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.